Kesehatan, Jakarta, 4 Februari 2013. Susunan acara yang pertama, menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang kedua, penandatanganan berita acara serah terima jabatan dan penyerahan memorandum. Yang ketiga, penandatanganan fakta integritas. Indonesia Raya. Indonesia. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan dan penyerahan memorandum disaksikan oleh Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyihatan Lingkungan. Serah terima jabatan dan penyerahan memorandum Direktur Surveillance, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu dan saudara yang saya hormati, para undangan, saya lihat ada undangan dari luar, ada beberapa bule di belakang. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, mana kita berkumpul siang hari ini untuk mengikuti acara serah terima jabatan beberapa orang pejabat eselon 2 di lingkungan Direktorat Jenderal P2PA dan dilanjutkan dengan penandatanganan fakta integritas. Saya kira semua mengetahui bahwa serah terima jabatan ini merupakan kelanjutan dari pelantikan pejabat eselon 1 dan eselon 2 di Kementerian Kesehatan yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada hari Jumat yang lalu. Bapak Ibu sekalian, saya kira kita semua sudah mengetahui bahwa serah terima jabatan merupakan hal yang harus dilakukan sesudah pelantikan dilakukan sehingga pekerjaan dapat segera dilakukan. Karena itu makanya saya minta supaya segera sesudah pelantikan serah terima jabatan itu dilakukan pada kesempatan yang pertama. Jadi kita lakukan pada hari ini begitu selesai acara yang hari Jumat. Saya tidak akan menyampaikan pesan-pesan kepada pejabat yang baru dilantik karena saya kira pesan-pesan itu sudah disampaikan oleh Menteri Kesehatan pada waktu pelantikan mereka. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua yang hadir, baik yang baru dilantik maupun juga seluruh jajaran Direktorat Jenderal P2PL, apa yang perlu kita nilai. Saya sebenarnya mengajak kita semua untuk melakukan semacam SWOT analysis, strength, weakness, opportunity, threat, tentang apa-apa yang kita punyai, apa kelebihan, kekurangan, apa tantangan dan apa hambatan di masa yang akan datang, supaya kita bisa bekerja makin keras lagi, makin cepat lagi. Seperti saya sampaikan sesuai dengan arahan Presiden pada waktu rapat kerja pemerintah beberapa waktu yang lalu, saya kira minggu yang lalu, bahwa kita punya banyak kelebihan, juga punya banyak masalah di tahun 2013 dan tahun 2014 ini. Kelebihannya, masalahnya adalah
katanya tahun politik. Waktu itu Presiden pergi sebelum beliau pergi ke Presiden bicara sebelum ada rame-rame yang sekarang ini. Jadi itu sudah disebut akan ada tahun politik dengan segala naik turunnya, dan Presiden meminta semua pegawai negeri sipil untuk bekerja maksimal usia waktu saat ini 6,sekian%, dan itu salah satu yang terbaik. Diambil contoh Vietnam dan Cina yang juga perkembangan ekonominya sangat baik itu beberapa tahun yang lalu, sekarang turun. Tapi kita bersyukur perkembangan ekonomi baik. Jadi Presiden ingin mengajak semua kita bersyukur atas. Saya mencoba melihat dari kacamata kita saja di Direktorat Jenderal P2PL. Saya pakai saja pendekatan yang sederhana, man, money, method, material barangkali. Man atau woman, artinya dari kacamata orang. Maka kita punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihannya adalah semua yang ada di sini tidak rutin saja yang keluar. Walaupun sekali lagi kita bersyukur kemampuan kita di bidang penanggulangan berbagai hal, masalah kesehatan, pengendalian penyakit dan penyertaan lingkungan sudah berjalan cukup baik. Kita punya kelemahan karena APBN relatif kecil dibandingkan dengan Direktorat Jenderal lain. Tetapi di sisi lain kita punya kelebihan karena cukup banyak bantuan luar negeri yang masuk ke P2PL. Dari ya Anda tahulah dari Global Fund, Gavi atau bantuan dari berbagai donor lainnya. Artinya kita bisa menjalankan program dengan segala kelebihan dan kekurangannya sesuai dengan anggaran yang ada. Jadi kita punya kelebihan dan kita punya kekurangan. Tentu yang harus kita lakukan di sini adalah menjaga agar anggaran tetap dapat berjalan kalau bantuan luar negeri itu kemudian hari akan turun tentunya. Dari kacamata material bahan-bahan, saya kira kita cukup punya saat ini dengan kebutuhan yang ada. Tentu di sana sini ada yang kurang sedikit banyak, tapi secara umum berjalan cukup baik saja. Nah, yang dari kacamata method ini juga kita punya kekuatan karena hampir semua program yang ada di kita. Ini saya bicara program yang penyakit dan lingkungan, yang saya tidak bicara program administrasi. Hampir semua program itu ada panduannya dari WHO atau dari United apapun juga gitu ya. Sehingga kita dalam tanda kutip tinggal menerapkan sukses story di negara lain dan di negara kita untuk melakukannya sehari-hari. Itu sebenarnya relatif kekuatan yang kita punya, karena kita bisa menjalankan program tinggal berjalan karena metodologinya sudah ada. Tapi di sisi lain hampir sama seperti men tadi, karena metodologinya sudah ada, maka kita cenderung menjalankan hal yang rutin. Kita cenderung menjalankan hal apa yang sudah 12. Pak Hari sudah pindah ke kanan, saya baru lihat dari sini. Dari 12 ada 12 orang di Argentina ya, 8 diantaranya petugas kesehatan. Sementara di Kamboja pada tanggal yang sama mereka melaporkan berapa orang avian influenza? 5 ya. 5 pada waktu yang dekat dan 4 orang diantaranya meninggal. Belum lagi penyakit yang lain, belum lagi masalah yang lain, belum lagi hal yang lain. Jadi situasi di luar kita tidak bisa prediksi. Untung hujan ini bisa dikendalikan. Yang pertama adalah kita semua ini yang hadir tidak cukup rinci menguasai semua program yang ada. Artinya cukup banyak itu delegasi sesuai dengan ilmu manajemen, tapi manajemennya agak kebablasan begitu. Dari eselon 1, lempar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Terlalu banyak delegasi sehingga akhirnya tidak ada orang yang menguasai masalah. Kita masih, kalau mau pakai bahasa agak lebih sopan, terlalu lambat dalam mengerjakan banyak hal. Saya ingin kita lebih cepat, baik dalam hal yang sederhana pengurusan surat, maupun hal yang sederhana mengantisipasi masalah, maupun hal yang lebih kuat lagi untuk mengantisipasi ke depan. Jadi yang pertama rinci, yang kedua saya harapkan semua bekerja lebih cepat, dan yang ketiga yang tadi saya sudah sampaikan, cobalah buat program yang sifatnya inovatif, yang sifatnya terobosan, katakanlah yang sifatnya spektakuler. Jadi dengan 3 harapan itu kita bekerja lebih rinci, kita bekerja lebih cepat, dan kita bekerja lebih baik sehingga ada program-program yang inovatif dan spektakuler. Itulah pesan saya kepada saudara-saudara dalam menjalankan tugas kita, baik sesudah terima jabatan ini maupun di hari-hari ke depan sampai 2013 sampai akhir 2014 masa kerja Kabinet Indonesia Bersatu kedua ini. Kepada saudara-saudara yang baru saja melakukan serah terima jabatan, saya ucapkan selamat bertugas dan saya minta memang
cepat dilakukan supaya saudara-saudara dapat segera hari ini juga bertugas melakukan tugas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab saudara yang baru, dan saudara-saudara dipilih karena tentu memenuhi syarat untuk melakukan itu. Dan saya mengharapkan, saya meminta saudara memberi sepenuhnya yang terbaik untuk pekerjaan kita di lingkungan Direktorat Jenderal B2PL ini. Saudara memberikan yang terbaik untuk pengabdian kepada bangsa, saudara memberikan yang terbaik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberian ucapan selamat kepada para pejabat yang telah melaksanakan serah terima jabatan didahului oleh Bapak Direktur Jenderal, diikuti para undangan dan dilanjutkan dengan ramah tamah.